Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tahap perkembangan berpikir menurut Van Hill oleh mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Siti Nuryatin SPD MPD. Van Hill adalah seorang guru besar bangsa Belanda yang mengadakan penelitian dalam pengajaran geometri. Dua tokoh pendidikan matematika dari Belanda yakni Pierre Van Hill dan istrinya Nina Van Hill Gelthoff pada tahun 1957 sampai dengan 1959 mengajukan suatu teori mengenai proses perkembangan yang dilalui para siswa dalam pembelajaran geometri. Tahapan berpikir Van Hill yang pertama yakni visualisasi. Visualisasi dikenal sebagai tahap dasar. Pada tahap ini, anak hanya mengenal bangun-bangun geometri secara visual saja, seperti bola, kubus, segitiga, dan juga persegi. Gambar visual, tahap visualisasi. Contoh tahap visualisasi ada bangun persegi, segitiga, lingkaran, persegi panjang, dan trapesium. Pada tahap ini, siswa hanya mengetahui jika jam dinding berbentuk bangun lingkaran. Begitu juga pada gambar pizza yang membentuk bangun segitiga. Tetapi siswa di tahap ini belum menyadari ciri-ciri dari bangun-bangun tersebut. Kemudian yang kedua pada tahap analisis atau yang biasa dikenal sebagai tahap deskriptif. Pada tahap ini, anak sudah dapat menganalisis ataupun memahami sifat-sifat bangun-bangun geometri. Anak juga dapat menentukan suatu bangun dengan mengamati, mengukur, dan juga melakukan eksperimen dengan bangun geometri. Meskipun demikian, anak masih belum bisa menjelaskan hubungan antara sifat-sifat dari geometri. Contoh tahap analisis atau tahap deskriptif. Pada gambar berikut dapat dilihat bangun geometri yakni balok. Pada tahap ini, siswa sudah memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri seperti rusuk, sisi, dan juga sudut. Pada tahap ini, siswa sudah mengetahui jumlah rusuk, sisi, maupun sudut dari bangun-bangun geometri. Tahap yang ketiga yakni tahap deduksi informal atau yang disebut dengan tahap abstrak. Pada tahap ini, anak sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan sifat-sifat bangun geometri lainnya. Pada tahap deduksi informal. Pada tahap ini, siswa sudah mengetahui bahwa jajar genjang itu adalah trapesium, begitu pula dengan bela ketupat adalah layang-layang, dan juga kubus itu adalah balok. Pada tahap ini, siswa sudah bisa memahami bahwa persegi juga adalah persegi panjang, karena persegi juga memiliki ciri-ciri persegi panjang. Tahap yang keempat yakni tahap deduksi. Tahap ini juga disebut sebagai tahap deduksi formal. Pada tahap ini, siswa harus mampu mengkonstruksi bukti seperti yang biasanya dikemukakan dalam geometri. Pada tahap ini juga, siswa berpeluang mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Tahap deduksi formal. Sebagai contoh, volume kubus. Kubus memiliki panjang rusuk 5 cm. Berapa volume kubus tersebut? Jadi, volume sebuah kubus adalah 125 cm kubik jika masing-masing rusuknya 5 cm. Pada tahap ini, siswa mampu mengkonstruksi bukti dan juga rumus dari geometri. Kemudian pada tahap yang terakhir yakni tahap keakuratan atau rigor. Pada tahap ini siswa bernalar secara formal. Siswa sudah mampu memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Siswa juga pada tahap ini sudah memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postual ataupun dalil. Tingkat kelima ini merupakan tingkat berpikir yang paling rumit, tinggi, dan juga kompleks. Tahap keakuratan atau rigor. Contoh tahap rigor yakni aksioma atau bilangan real X dan Y. Misalnya, pada tingkat ini siswa menyadari bahwa jika salah satu aksioma pada geometri diubah, maka seluruh geometri tersebut akan berubah.
Nah, selanjutnya menjelaskan mengenai karakteristik dari tahapan perkembangan berpikir menurut Van Hill. Nah, Van Hill berpendapat jika belajar adalah proses yang tidak kontinu, di mana siswa yang telah mencapai suatu tingkat, dia tetap pada tingkatan itu untuk suatu waktu dan seolah-olah untuk menjadi matang. Yang kedua, tingkatan Van Hill bersifat hierarki, di mana untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, siswa harus menguasai sebagian besar tingkat sebelumnya. Nah, kecepatan untuk berpindah dari suatu tingkatan ke tingkatan yang lebih tinggi lebih banyak bergantung pada isi metode pembelajaran dibandingkan dengan umur ataupun kematangan biologi seseorang. Yang ketiga, konsep-konsep yang secara implisit dipahami pada suatu tingkat menjadi dipahami secara eksplisit pada tingkatan berikutnya. Nah, pada setiap tingkat muncul secara ekstrinsik dari sesuatu yang intrinsik pada tingkat sebelumnya. Pada tingkat dasar, gambar-gambar sebenarnya juga tersentuh oleh sifat-sifatnya. Tetapi seseorang yang berpikiran pada tingkat ini tidak sadar atau tidak tahu akan sifat-sifat tersebut. Kemudian, karakteristik yang keempat. Setiap tingkatan masing-masing mempunyai simbol bahasa tersendiri dari sistem yang mengaitkan simbol-simbol itu. Siswa tidak mudah mengerti penjelasan guru apabila guru berbicara pada tingkat yang lebih tinggi dari tingkat berpikir siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.